Di video ini ada pertanyaan dari Basori mengenai debat panas Muhammad, Rob dan kekerasan. Bandingkan ajaran Islam vs kasih Yesus. Ya, kita kasih naik ada Basori. Waduh, Basori. Ya, selamat pagi Basori. Dibilang settingan katanya. Aduh. Ini berat kalau orang mengingkari kenyataan ini, saudara-saudara. Oke, Basori. Halo. Selamat pagi, Basori. Selamat pagi. Oke, silakan Basori. Bagaimana nih? Ini kan Anda jangan jalan-jalan terus, saya pusing. Coba duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Nah, gitu. Oke, Basori. Gimana? Ya, silakan Basori. Apa yang mau Anda bahas nih? Silakan. Yang saya bahas kemarin Rob itu. Oh, masalah Rob. Ya, tadi banyak yang protes nih karena saya bilang begini. Kalau Muhammad mengatur sebuah rumah tangga, pasti rumah tangganya nanti berantakan, bener nggak? Ya, ada Nabi Muhammad berantakan. Sebentar, kalau Muhammad yang mengatur rumah tangga menjadi kepala dalam rumah tangga, berantakan nggak rumah tangganya? Saya rasa tidak ada cerita tentang Nabi Muhammad itu berantakan. Saya kasih contoh, baik saya kasih contoh. Boleh nggak dalam Quran mukulin istri? Selama itu tidak menyimpang daripada ketentuan daripada Allah, boleh. Nah, di dalam ajaran agama Kristen, nih, saya tunjuk ayatnya. Kita harus pakai ayat, biar kita tidak asal-asal bicara, saudara. Oke. Saya kasih tunjuk ayatnya ya. Nih. Sebentar. Bentar ya, kita tunjukkan ayat-ayatnya. Bahwasanya di dalam agama Islam itu boleh memukul istri. Nah, tadi Anda sudah mengakui ya? Bentar. Itu ada di dalam Quran surat, sebentar ya. Aduh ini ya, kayak gini mungkin lama itu, ya. Tuh di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa. Ayat yang sebentar. An-Nisa ayat yang ke-34. Ya, An-Nisa ayat yang ke-34, ya. Oke, sudah kelihatan? Iya. Oke nih, saya tampilkan di layar dulu. Nanti dibilang saya fitnah, saudara-saudara. Padahal saya tidak fitnah ini. Oke, tampilkan. Oke, tampilkan ya. Nih. Ini surat An-Nisa ayat yang ke-34. Ya, wahai kaum muslimin yang orang-orang awam, yang nggak tahu apa-apa, yang baca Quran cuma Arab doang. Nih, saya bacain artinya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya. Nusyus itu maksudnya bangkang, betul nggak? Ya, membangkang, betul. Oke. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Nih, gede ini, biar kelihatan. Nah, tuh. Pukullah mereka. Terus. Nah, sekarang kita lihat dalam ajaran agama Kristen. Kita harus punya pembanding. Kita jangan bisa cuma anu doang, tapi nggak ada pembandingnya, oke? Nah, kita bandingkan dulu. Nih, bentar. Sebentar. Kita buka Bible kita ya. Bagaimana nih? Nih, perhatikan nih misalnya. Nih, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Oh, ya kan? Oke, demikian mendidik perempuan-perempuan. Nah ini, ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Tuh beda jauh, ya. Beda jauh. Jadi dalam ajaran agama Islam memang betul boleh mukulin istri, betul. Betul. Boleh. Betul atau tidak? Saya mau bernarasi boleh? Oh, silakan. Silakan.
kata tadi, seorang istri apabila membangkang, maka yang pertama yaitu kita itu menasihati. Itu ada tahapnya. Tapi intinya boleh dipukul ya. Setelah menasihati, seorang istri dinasihati, istri yang selingkuh dinasihati, jangan seperti ini. Baik-baik, secara arif dan bijaksana, gitu. Baru harus dipukulin. Setelah sulit dinasihati, setelah sulit loh ya. Kalau dinasihati, jangan ditambah-tambahin, nambah-nambahin aja. Di mana di situ setelah. Ini yang saya bilang tukang nambah-nambahin. Anda mau menyempurnakan Al-Quran. Kalau bernarasi mesti di debat. Kan ada Oke, saya bacakan. Bentar, kita tampilkan lagi ayatnya teman-teman. Karena mereka ini teman-teman menganggap Al-Quran itu harus disempurnakan. Padahal katanya ayat Al-Quran sudah sangat sempurna. Bentar, saya tampilin. Mana ada kata-kata kalau masih bersikeras. Nih, saya tampilin. Nekat yang nyata. Lihat nih. Ayo. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukul. Mana ada? Kalau masih begini, kalau masih nggak bisa. Mana kau tambah-tambahi saja. Doang. Loh, di mana di sini? Kalau mereka masih tidak bisa dinasihati, mana? Itu tahapnya. Nggak ada di sini tahapnya. Lihat, perhatikan. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukul tiga-tiganya. Dinasehati, dipisahkan dari tempat, dipisah ranjang, dipukul. Nekat yang nyata, kamu mengatakan kalau masih bersikeras. Saudara-saudara, ini hebat ini. Tidak boleh menambah-nambahi ayat Al-Quran seperti itu. Ini orang ini. Itu seperti itu, saudara-saudara. Oke, jadi intinya, tak tanya ke kamu. Tak tanya. Jika Anda itu istri Anda itu selingkuh, ya, terus di mana di dalam ayat Anda, di dalam kitab, kalau selingkuh tidak dinasihati. Baik, kita jawab, teman-teman, kita jawab. Nih, benar. Saya di dalam ini mau dijawab kok kejam-kejam. Ini caranya, dengar. Iya. Dengar. Dengar ini saya mau ngomong. Perhatikan. Kejang-kejang ini. Dengar ya. Segala sesuatu itu ada penyebabnya. Ya kan? Nah, tapi teman-teman kekristenan itu orang lagi ngomong. Ini lagi bisa bicara. Boleh saya bicara? Boleh? Ya. Oke, boleh, siap. Baik. Jadi kekristenan itu percaya bahwa kasih itu mengalahkan yang namanya kejahatan. Nanti saya lagi bicara. Saya sedang berbicara. Ini orang kejang kalau pengikut Muhammad nih kayak gini. Menyelesaikan segala masalah dengan kekerasan. Pengikut Muhammad seperti ini, saudara-saudara. Mari kita selesaikan masalah dengan kekerasan. Ambil kayu. Betul. Beda dalam kekristenan, Bang. Kalau dalam kekristenan itu tidak ada kekerasan. Bagaimana kita itu diajari mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Terus? Iya. Seperti itu. Makanya mereka tidak heran kita melihat umat Islam pakai baju daster, lomba-lomba keras-kerasan suara di Monas. Iya. Kenapa umat Islam Kenapa umat Islam senang pakai baju daster, lalu teriak-teriak begitu ya kan di Monas? Ya itu. Seperti itu. Ayo. Gimana? Sebutkan ayatnya. Tidak ada keterangan seperti itu di dalam ayat Anda. Ajaran itu tuh kasih. Harus begini. Ada. Foto siapa tidak ada?
Kita tampilkan saudara-saudara ya, kita tampilkan. Kita jangan asal-asal bicara juga, asal-asal cuap-cuap seperti mereka ya. Baik. Baik ya, nih. Sebentar. Mampus lo. Kita tampilkan supaya kita itu tidak perlu membalas kejahatan. Nih, misalnya nih. Ini ada banyak sekali ayat-ayatnya. Iya, sebutkan. Tapi harus aja. Iya dong. Iya dong. Kita lihat ya. Tidak boleh memukul. Nah, gitu. Kalau ada, saya percaya. Ada, kata siapa? Baru kali ini saya. Oke, baik, kita tampilkan. Kita tampilkan ya. Ada berapa banyak ayat di sini? Sebentar. Kita tunjukin satu-satu ya. Nih, lihat nih. Pertama, misalnya kita buka di dalam Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Nih, perhatikan. Siapa membalas kebaikan? Oh, ini, yang ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Loh iya ini. Hakkulah dendam dan pembalasan. Oh, banyak lagi ya. Nih, ini loh banyak ya. Masalah istri. Banyak sekali. Apa? Masalah istri. Tadi kamu ngomong masalah istri lain pihak. Ini gimana ini saudara-saudara? Nah, baik, saya jawab. Kita jawab teman-teman. Baik. Jadi begini, Bu Sori, saya balik dulu kamera saya, sabar. Nih, Bu Sori, dengar. Di dalam Bible, kepala dari istri itu adalah suami. Dan kepala dari suami itu adalah Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau kepala dari suami itu adalah Yesus, maka suami itu melakukan ajaran Yesus. Jadi kalau istri misalnya jahat kepada suaminya, bagaimana suami harus bertindak? Dikalahkan dengan kasih, seperti itu. Mana? Barusan dibilangin ayatnya gimana? Ayatnya mana lagi? Nah, makanya kalau Anda yang menjadi Tuhan dalam hidup Anda Muhammad, Robmu Muhammad, kalau istri pukul, hajar, nah itu ajaran agama Islam. Seperti itu. Framing gimana? Sebentar. Umat Muslim wajib nggak mengikuti apa kata Muhammad? Wajib. Sebentar, kalau suami nusyus atau membangkang, diapain? Dinasihati. Dipukul nggak? Dinasihati nggak mau. Nggak ada kata nggak mau. Nasihati, pisah ranjang dan pukul. Nambah-nambahin kamu. Oke, itu. Sekarang saya tanya sebentar. Muhammad pernah mukul istrinya nggak? Kenapa? Muhammad pernah mukul istrinya nggak? Saya nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Baik, mau saya kasih tahu. Muhammad mukul istrinya. Nggak usah, wes. Nggak perlu. Takut. Takut dia, saudara-saudara. Gimana? Pertanyaan yang berat, ya. Dan kamu harus menjawabnya. Pertanyaan yang berat. Mengikuti Yesus karena Yesus adalah jalan kebenaran dan kekal. Jalan kebenaran dan hidup. Jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara kamu bolak-balik mengatakan bahwasanya dia itu jalan yang lurus. Sementara Yesus sendiri tidak menikah. Tapi kenapa umat Kristen itu menikah? Baik. Saya jawab ya. Ayo. Jawab. Jadi begini. Mengikuti Yesus itu artinya melakukan apa yang diajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan kamu jangan menikah. Nggak ada. Kalau ada Yesus mengatakan kamu jangan menikah, saya lompat dari Monas. Coba di mana Yesus mengajarkan orang manusia tidak boleh nikah, mana? Yesus kan tidak menikah, tapi kenapa kok umatnya? Baik.
Saya buka logika kamu ya. Ini logika orang Muslim memang kayak gini. Dengar. Dengar. Sebentar. Dengar. Dengar. Muhammad tinggal di mana? Kenapa? Muhammad tinggal di mana? Tinggal di Arab. Tinggal di Arab. Umat Muslim wajib mengikuti Muhammad nggak? Wajib. Berarti kalian harus tinggal di Arab. Nah, itu logikamu kayak gitu. Kenapa saya tidak menggunakan sebentar? Kenapa saya tidak menggunakan logikamu? Karena Muhammad tidak pernah mengajarkan, wahai umat manusia, tinggallah kamu di Arab. Nggak pernah. Nggak pernah Muhammad mengajar begitu. Yang dimaksud mengikut Muhammad itu adalah mengikuti apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan. Walaupun Muhammad tinggal di Arab, bukan berarti harus tinggal di Arab juga. Nah, seperti misalnya, Yesus di dalam Bible tidak menikah. Apakah Yesus mengajarkan untuk tidak menikah? Enggak. Enggak. Makanya saya tidak berpikiran pengen seperti diri. Makanya saya merindukan orang Muslim yang cerdas. Ya, silakan yuk. Yang Muslim yang cerdas naik kemari. Gini loh, kalau kamu merangkai pertanyaan, siap-siap pertanyaannya itu dibalikin ke kamu. Tanya lagi, gitu. Mana? Harusnya seorang pengajar itu lengkap memberikan gambar secara terperinci bagaimana hukum tentang kehidupan, bagaimana kita itu masalah nikah tersebut ada seharusnya seorang seperti itu, seorang pemimpin, seorang yang memberikan ajaran seperti itu. Baik. Kelihatannya seperti itu. Kalau giliran menguntungkan, seperti Yesus tidak menikah, kan tidak menguntungkan, ya tidak diikuti. Ada yang tidak menikah. Pastor-pastor di Katolik itu nggak menikah. Mereka ingin mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekarang, kalau tidak menikah, mana ada sebutkan di kitab Anda bahwasanya pastor itu seharusnya tidak menikah. Nggak ada. Justru makanya itu saya bilang gerakan protes. Sebentar dulu, ini lagi ngomong. Dengar. Gerakan Protestan, kenapa ada Protestan? Itu adalah sebuah ungkapan protes dari jemaat di mana ada sebuah otoritas yang dia tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Bible. Sebentar, ini kita bukan mau bicara gini. Di dalam Bible tidak ada seorang penggembala, kepala jemaat, gembala jemaat wajib tidak menikah, itu nggak ada. Tapi ada yang memaksakan harus menikah. Sebenarnya itu pun tidak dipaksakan. Kalau kamu memang mau memutuskan untuk fokus kepada Tuhan, maka harus hidup tidak menikah. Tapi pada prakteknya, itu banyak membuat orang jatuh ke dalam dosa. Apa kata Paulus? Jika kamu tidak mampu hidup, saya bukakan ya, supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Nih sebentar, saya bukakan. Ini kata udah diajarkan oleh Rasul Paulus, ya. Nih, bentar. Saya tampilkan ayat-ayatnya. Kita kalau ngomong nggak asal-asalan. Nih, perhatikan. Yang ngajarkan Paulus atau Yesus? Paulus itu utusan Yesus. Jadi apa yang diperintahkan Paulus itu berdasarkan apa hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, saya tampilkan ayatnya. Oke, saya tampilkan. Kita tampilkan. Oke, lihat ya. Perhatikan, kita akan membahas 1 Korintus pasal yang ke-7 ya. Nih, oke ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Perhatikan, tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan. Perhatikan. Mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istrinya terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Bertarak itu maksudnya tidak bersetubuh, begitu maksudnya ya.
Nah, jadi maksudnya begini. Kita tahu, ini kita ngomong belak-belakan aja. Kita ngomong terus terang aja. Banyak kasus-kasus yang menimpa orang yang memaksakan dirinya untuk tidak menikah. Akhirnya apa? Akhirnya banyak kejadian-kejadian. Begitu banyaknya kejadian-kejadian pastor-pastor yang akhirnya mereka melakukan percabulan. Mereka tidak menikah, akhirnya mereka melakukan percabulan. Banyak itu. Nah, itulah yang diwanti-wanti oleh Rasul Paulus. Makanya kalau tidak kuat, makanya jadi pastor Katolik itu berat sekali. Jangan main-main, jangan kamu kotori mezbah itu, altar itu dengan hal-hal seperti itu. Itu berat sekali. Jadi jangan main-main. Kalau nggak kuat, jangan maksakan diri. Tapi kan banyak sekarang yang maksakan diri. Seperti itu. Berarti gini, dari penjeraan pembicaraan kita tidak ada secara perinci bahwasanya Yesus mengatakan bahwasanya seorang pastor itu tidak menikah. Yang berkata itu Paulus. Gitu tidak loh. Dikatakan di situ harus tidak menikah. Kalau kamu memilih kuat untuk hidup bertaraf, ya tidak apa-apa. Tapi kalau kamu tidak kuat hidup bertaraf supaya kamu tidak jatuh dalam dosa, maka menikahlah seperti itu. Ya kan gini Mas Edis. Berarti yang bicara itu kan bukan Yesus, tapi Paulus. Gitu intinya Paulus seperti itu. Itu adalah utusan dari Yesus. Apa yang diajarkan oleh Paulus itu berasal dari hikmat yang diberikan kepadanya. Bukan cuma Paulus. Bukan cuma Paulus. Setiap orang yang dia mempunyai roh Allah dalam hidup dirinya, dia punya hikmat untuk mengajar. Berarti di dalam Yesus sendiri tidak pernah bilang seperti itu. Jadi sebenarnya seperti apa? Yesus tidak pernah melarang orang untuk tidak menikah. Yesus tidak pernah melarang orang menikah. Masalah poligami juga gini. Masalah poligami ya. Seperti Nabi Sulaiman. Sebentar. Ini gantian dulu. Jangan lari-lari dulu. Jangan lari-lari sebentar. Di dalam Al-Quran, sebentar nih. Ini kita jadi bicara soal perkawinan. Dengar. Sebentar, Mas Sori. Saya sudah membaca Al-Quran dari A sampai Z. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Coba, saya tanya sama kamu. Adam dan Hawa di dalam Al-Quran berzina atau menikah? Wah, meninggal dunia. Meninggal dunia. Ayo. Adam versi Islam dengan Hawa versi Islam menikah atau karena saya sendiri kalau nikah jawab dulu. Adam dalam Quran, ini kita nggak bicara dengan Adam yang versi asli, dengar. Adam versi asli, Adamah, ya, tanah itu, maksudnya tanah coklat itu ya, yang dijadikan manusia. Di dalam Bible, Adam versi Bible itu dinikahkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan membentuk seorang wanita, maka diperintahkan, beranak cuculah, berkembang biaklah, dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya. Tapi di dalam Quran, Adam dengan Hawa nikah atau berzina? Di dalam Al-Quran, Allah itu menciptakan segala sesuatu ditanya berzina atau menikah? Berzina atau menikah? Hah? Menikah. Berzina. Oke, saya tunjukin. Makanya kalian ini keturunan zina semua. Oke. Baik, tunjukkan. Maaf ya, maaf. Kita agak sedikit kasar bahasa kita. Saya tunjukkan. Apakah Adam di dalam Al-Quran itu menikah? Baik. Kita tunjukkan ayatnya ya. Nih, saya tunjukkan. Bentar ya. Sebentar. Oke, sebentar. Saya tunjukkan ayatnya. Sabar ya teman-teman ya. Oke. Kita tunjukkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke sebentar ya. Sebentar. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-36 ya. Al-Baqarah ayat yang ke-36. Oke. Kita mulai dulu dari ayat yang ke... Saya ambil Al-Quran. Oke, silakan.
Sebentar ya, sambil kita tunggu ayatnya dalam Quran sebentar. Ini kita belum persiapkan karena temanya bukan ini sebenarnya. Kan ini arti ini. Berapa? Surat Al-Baqarah? Ya sebentar ya. 36. Bentar. Quran surat Al-Baqarah, surat Al-Araf aja, ke Al-Araf aja ayat yang ke-27. Kita buktikan bahwa Adam dalam Quran itu nggak dinikahkan, mereka berzina. Jadi makanya mereka ini, umat ini turunan zina. Ayo buka. Surat Al-Araf ayat yang ke-27. Al-Araf ayat juz berapa itu? Al-Araf ayat yang ke-27. Juz berapa? Surat Al-Araf juz keberapa? Ini nyari saya. Apa mau saya tampilkan saja di layar? Kadang framing. Oke, baik. Kita tunggu dia. Kita tunggu. Surat Al-Araf. Al-Araf ayat yang ke-27. Apa Al-Araf? Juz berapa Al-Araf itu? Oke, surat Al-Araf itu juz yang ke-8 dan 9. Juz 8, 9. Enggak. Ya, juz ke-8 sampai ke-9 itu. Coba ketemu nggak di situ surat Al-Araf? Oh ya oke. Oke, ayatnya yang ke-20. 151. Ayat yang ke-27. Kita mengajar orang Islam ya, teman-teman ya. Lah, kita sama-sama. Kadang protes. Iya, masalahnya Adam di Bible kalian tiru-tiru. Kitab niru-niru akhirnya jadi pusing sendiri. Ayo. Itu beda kok niru. Kamu itu yang framing. Iya, makanya akhirnya Adam jadi berzina. Oke. Kata-kata 100 berapa? Ayat berapa? 100 berapa? Ayat 27. Ya. Nama suratnya, halamannya udah beda-beda. Cetakan siapa dulu? Iya, terus. Oke, surat Al-Araf ayat yang ke-27. Wahai anak cucu Adam, Oke. janganlah kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Siapa ibu bapakmu dari surga itu siapa? Ibu bapakmu dari surga berarti dinikahkan oleh Allah, saudara-saudara. Sebentar, oke, sebentar. Terus dibaca lagi. Gimana ini? Ya dibaca dulu, belum selesai. Mandakan mereka itu disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut bacanya dulu. Ayo, bacanya lanjut dulu. Terus dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Baik. Jadi di situ, perhatikan. Di situ ada kata ibu bapakmu. Ibu bapakmu itu merujuk kepada Adam dan Hawa, betul? Ya, wahai anak cucu. Betul. Oke. Wahai anak-anak Adam, janganlah sekali-kali kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, yaitu Adam dan Hawa, betul, dari surga dengan cara menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk saling memperlihatkan aurat mereka, betul? Betul. Oke. Pertanyaan saya, apakah Adam dan Hawa di surga itu menikah? Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disatukan. Menikah? Ya, menikah? Karena apa? Sudah di situ termaktub ada kata bapak dan ibu. Sebentar. Pertanyaannya bukan itu. Apakah mereka menikah? Konteksnya bapak dan ibu itu menikah, saudara. Oke, mereka menikah. Pelan-pelan, jangan boros-boros. Mereka menikah ya. Al-Quran ngomongnya jangan boros-boros, Pak Suri. Mereka menikah. Ya. Mereka menikah. Ya. Oke. Kalau orang menikah.
Inilah makanya. Saya dulu apa kamu dulu yang ngomong? Silakan, monggo. Kalau orang menikah, boleh nggak berhubungan badan? Boleh. Boleh nggak saling memperlihatkan aurat? Boleh. Boleh. Oke. Kalau orang yang digoda setan untuk saling memperlihatkan aurat, itu orang yang menikah atau orang yang tidak menikah? Oke, saya akan berikan pemikiran. Sebentar. Dengarkan pertanyaan saya. Orang yang digoda oleh setan untuk saling memperlihatkan aurat, apakah orang yang menikah atau orang yang tidak menikah? Boleh saya menjawab? Boleh. Di surga Allah Subhanahu wa taala menikahkan keduanya. Aduh, ini dijawab. Jawab. Di sini ada setan membujuk supaya mereka saling memperlihatkan aurat, betul? Betul. Di surga menikah kemudian sebentar, ini saya ulangi. Makanya anak-anak zina ini dengar. Apakah Adam dan Hawa di dalam surat Al-A'raf 27 ini digoda oleh syaitan untuk saling memperlihatkan aurat? Ini di surga mereka menikah. Ini terakhir nih. Kalau habis ini kamu masih ngeles, saya tendang. Dengar, Basori, dengar. Di dalam ayat itu, coba dibaca dulu ayatnya. Baca ayatnya. Ayo Bapak Ibu. Oke, mereka digoda nggak untuk saling memperlihatkan aurat? Mereka itu Bapak Ibu jelas itu. Mereka digoda atau tidak untuk saling memperlihatkan aurat? Itu jelas menikah. Mbok kata-kata siapa loh? Bapak Ibu pasti menikah. Ya, kau tidur di bawah sana. Ditanya, betul itu Bapak Ibumu, tapi mereka berzina. Akhirnya, walaupun orang berzina punya anak, itu tetap Bapak Ibumu. Aduh, itu berzina. Ya, silakan. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Kolose 3 ayat 19 bunyinya, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Efesus 5 ayat 25 bunyinya, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ibrani 10 ayat 30 bunyinya, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. 1 Korintus 7 ayat 2-5 bunyinya, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Roma 12 ayat 17 bunyinya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Edis TV dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar Tanya Jawab TV mengenai penjelasan dari Edis TV. Terima kasih semuanya kepada para penonton Tanya Jawab TV yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya.